رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Baik, langsung saja menginjak pada acara inti pada malam hari ini, yaitu adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Alif Mulyono. Sebelum kita memasuki acara tersebut, alangkah baiknya saya membacakan kurikulum vitae dari Ustadz Alif Mulyono. Nama Alif Mulyono, SPT MSI, istri Eni Retna Mintarsih SKM, anak 7, 3 laki-laki 3 perempuan, alamat Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo, pekerjaan guru dan dai. Nomor telepon jika teman-teman mungkin ada yang ingin menyimpan 081259822080. Organisasi ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo, Majelis Ulama Indonesia Kulon Progo, kemudian ada ICM IKP, email alifmulyono1975@gmail.com, dan ada blog milik beliau www.alifmulyono.com, moto hidup istiqomah di jalan dakwah. Mungkin cukup sekian CV atau kurikulum vitae dari Ustadz Alif Mulyono. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Alif Mulyono. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya izin buka maskernya. Apakah ada yang belum kenal sama Pak Alif? Banyak yang belum kenal, anak-anak muda. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah dalam rangka
mengkaji apa yang Allah firmankan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, para malaikat menaung-naungi majelis kita ini, kemudian berkumpul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan fulan bin fulan, dan seterusnya, kita semua disebut oleh oleh para malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dibangga-banggakan oleh para malaikat, dan kita juga dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah berkumpul di masjid yang mulia dan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diakui sebagai umatnya, yang kelak akan dimasukkan ke dalam jannahnya di kelompok yang pertama. Teman-teman semuanya yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kami diminta untuk menyampaikan salah satu tema kajian kita, yaitu 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata kunci yang harus kita ingat, kata kunci yang harus kita yakini, dan kata kunci yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam dada kita adalah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi kita semuanya. Kenapa pilihannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak yang lain? Bukankah di luar sana banyak apa? Banyak orang-orang yang kebanyakan orang menganggap terkenal. Siapa yang paling terkenal di generasi anak-anak muda sekarang ini? Kalau generasi dan lingkungan saya dulu, itu yang paling terkenal adalah Anom Suroto. Kenal nggak Anom Suroto? Karena saya tinggalnya di Surakarta. Anom Suroto adalah seniman pedalangan, maka sangat dikenal dari pelosok sampai pemerintahan, sangat dikenal. Dan berikutnya ada Ki Mantep Sudarsono. Kenapa saya cerita tentang wayang? Bukan untuk mengunggulkan wayangnya itu, tetapi saya ingin membandingkan ternyata apa yang orang-orang dianggap terkenal itu, apa yang orang-orang menganggap bahwa dia itu menjadi bagian dari suri tauladan baik orang tua, remaja maupun anak-anak ketika itu, ternyata nanti ketika kita membahas tentang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sebanding sama sekali. Kalau saya cerita mungkin tentang wayang tidak pada nyambung mungkin ya. Nah, kalau kira-kira teman-teman semuanya yang paling dikenal sekarang ini apa? Pemain bola. Ustaz. Atau pemain bola. Siapa itu pemain bola? Maradona, apa siapa lagi? Madrid, siapa Ronaldo. lagi? Ustaz. Ronaldo. Atau kalau yang putri apa? BTS mungkin Ustaz. Apa itu? Enggak Band kenal. Korea itu. Ustaz. Oh, band Korea. Ada band Korea. Dulu di generasi sebelum saya ada Michael Jackson. Diunggul-unggulkan. Dan sekarang pun mungkin ada yang masih dengan itu. Dulu juga, sekarang juga sedang meroket lagi Rhoma Irama. Mungkin teman-teman semuanya enggak kan, tetapi perlu kita ketahui bahwa tokoh-tokoh itu sempat menjadi idola. Apa bedanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bedanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari generasi awal sampai sekarang ini masih dicari dan masih dikejar keteladanannya. Tetapi dibandingkan orang-orang yang mereka itu terkenal di masanya, maka suatu saat apa yang kita anggap sebagai teladan atau orang yang kita ikuti itu ternyata sangat tidak sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke slide. Kalau kita akan belajar 24 jam bersama Nabi, sebenarnya kalau kita menghitung secara detail, mempelajari secara detail, tidak cukup hanya dengan waktu 60 menit. Ya, sangat tidak cukup. Ini saya baru kira-kira sepertiga saja sudah, tetapi detail ya, detail. Detail itu berikut dalilnya, berikut penjelasannya begitu, detail. Kemudian sampai hal-hal kecil itu kita buka semuanya, itu sudah 83 slide. Tidak cukup malam hari ini untuk mempelajari itu semuanya. Namun paling tidak teman-teman semuanya, kita mesti mengetahui apa sih tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus. Di dalam slide itu kami membagi dua bagian. Yang pertama adalah fitrah manusia dan yang kedua adalah tugas manusia. Fitrah manusia, teman-teman semuanya, kalau kita melihat diri kita, apa dan siapa sih diri kita itu? Kekuatan atau semampu apakah kita itu? Apakah kita itu orang yang kuat? Apakah kita itu orang yang paling cantik? Atau kita itu orang yang paling tampan? Orang yang paling gagah? Orang yang tidak tertandingi? Sama sekali tidak, bukan ya? Sama sekali tidak. Bahkan fitrah manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran, paling tidak saya menukil ada 5 ayat. Di situ di dalam surah An-Nisa ayat 4, ayat 48, surat yang keempat ayat 28, bahwa manusia itu dalam keadaan lemah, maka perlu diberi keringanan. Ini membahas
tujuan kenapa Rasulullah SAW itu diutus. Kemudian nanti kenapa sih Rasulullah SAW itu harus menjadi teladan umat manusia. Yang kedua di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 bahwa manusia itu sukanya mengeluh. Coba kalau kita itu tidak punya pengendalian diri, tidak bisa mengendalikan diri, oh iya, Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak suka kepada orang-orang yang mengeluh. Maka mesti kita itu akan ngeluh terus. Hujan, ngeluh nggak kira-kira? Kebanyakan orang ngeluh bukan ya? Waduh kok udian ya? Jadi sepi kok pengajian kan gitu. Atau sebaliknya tidak hujan, kira-kira ngeluhnya apa? Panas. Atau paling tidak kok ora udan ya, kok enggak hujan ya? Sudah lama enggak hujan, ngeluh. Merasa tidak terima dengan keadaan yang ada. Seorang diberi kemampuan untuk membeli sesuatu, tetapi dia masih kurang. Bisa membeli mobil, bisa membeli motor, tetapi dia mengeluh terus. Karena apa? Dia kurang bersyukur dan dia masih merasa kurang. Itulah sifat manusia yang suka mengeluh. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada gunung, kepada laut, dan kepada bumi untuk apa? Agar mereka itu dijadikan khalifah. Tetapi mereka tidak sanggup untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian amanah kekhalifahan itu dijatuhkan kepada manusia. Padahal apa? Padahal manusia itu suka mengeluh, manusia itu sangat lemah, dan manusia itu tidak memiliki kuasa apapun. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 37 nanti bisa dilihat, dan nanti di sini juga kita sampaikan bahwa manusia itu mengambil sebagian yang tidak bisa menghidupkan orang mati. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. Untuk apa? Untuk menjadi sesembahan. Logis apa enggak? Kira-kira logis apa enggak? Allah itu yang menghidupkan manusia. Allah yang menghidupkan hewan-hewan. Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Bahkan bukan hanya menghidupkan itu saja. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, dan Allah menciptakan semuanya yang ada di alam semesta ini. Menciptakan. Kalau hanya menghidupkan manusia itu sebenarnya satu hal yang sepele menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Tetapi apa? Saking bodohnya manusia, saking lemahnya pikiran manusia, maka manusia itu mengambil sesembahan kepada Allah atau selain Allah? Kebanyakan kepada selain Allah. Kemudian di dalam surah Al-Alaq ayat 6 manusia itu ternyata melampaui batas dan seterusnya. Dibandingkan dengan poin yang kedua yang saya sampaikan ini tentang tugas manusia, bahwa di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia itu kemudian diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifatu fil ard. Inilah fitrah manusia. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu sangat lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memiliki sifat suka mengeluh.
Dan itu sudah diketahui secara ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita mau mengikuti itu, mau mengikuti sifat-sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala buruk itu? Tentunya tidak, gitu kan ya. Tentunya tidak. Maka di dalam surah Al-Ahzab tadi disebutkan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala wa baina ayyah milnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kami telah menawarkan amanah itu kepada bumi, kepada gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir para malaikat itu tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah amanah itu kepada manusia. Apa pernyataan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung? Innahu kana zaluman jahulas. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim, lagi sangat bodoh. Nah, ini fitrah manusia teman-teman semuanya. Amittakhadhu alihatan minal ardihum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan di bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Kemudian di dalam surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat melampaui batas. Ini tugas manusia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang lemah, zalim, bodoh itu, maka Allah tetapkan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir teman-teman semuanya, kalau kita pikir antara sifat lemahnya manusia dengan tugas manusia yang sedemikian berat, kira-kira jomplang apa tidak itu? Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membimbing manusia, kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada manusia, kira-kira mampu apa tidak? Apakah dengan kemampuan manusia yang sedemikian itu kemudian secara otomatis manusia itu mampu menjalankan khalifah di atas bumi ini? Tidak. Sama sekali tidak. Maka inilah pentingnya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi teladan, untuk dicintai, untuk ditaati. Maka dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertugas untuk apa? Untuk menerjemahkan aturan-aturan yang Allah berikan. Aturan itu apa? Taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatar rasulihi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teman-teman semuanya, saya mencoba untuk membuat simulasi. Kalau itu di awal ada nama-nama surat yang tadi kita sebutkan, ada surat An-Nisa, Al-Ahzab, Al-Ma'arij, Al-Anbiya, Al-Alaq, yang merupakan satu kenyataan. Yang kedua
Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui ternyata manusia itu memiliki sifat-sifat yang sangat tidak mendukung untuk kepemimpinannya di muka bumi ini. Maka kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan amanah khalifatu fil ard di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Petunjuknya itu apa? Yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini berfungsi sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini berfungsi menjadi petunjuk dan penerang bagi manusia untuk menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Apakah dengan Al-Qur'an itu cukup? Pertanyaannya. Apakah dengan Al-Qur'an itu cukup? Halo? Ternyata belum. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, hafal enggak? Siapa yang hafal? Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semuanya, akan kita lanjutkan. Ternyata setelah kita mengetahui sifat manusia yang sedemikian lemahnya, namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai manusia itu untuk menjalankan kepemimpinan di muka bumi ini, maka salah satu syaratnya, kalau syarat yang pertama adalah mengikuti petunjuk dari Allah, maka syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu. Ada syaratnya loh. Orang yang bisa menjadikan teladan yang baik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syaratnya ada 3. Yang pertama adalah dia mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati seseorang, pikiran seseorang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira mustahil apa mustahil dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Maka seseorang untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mesti harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya adalah mengharapkan kedatangan hari kiamat atau hari akhir atau kematian. Siapa yang mengharapkan mati? Saya tanya, siapa yang sekarang ini mengharapkan mati? Kenapa mengharapkan kematian itu bagian dari syarat seseorang itu bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Kira-kira? Karena orang yang mengharapkan kematian, karena orang yang mengharapkan
kedatangan hari kiamat, maka berarti dia sudah merasa siap paling tidak dia sudah berusaha semaksimal mungkin persiapan menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga adalah dia banyak mengingat Allah. Dia banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ini penting bagi kaum muda ini. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semuanya hati-hati dengan cinta. Cinta yang benar kepada istri atau suami atau kepada anak atau kepada kedua orang tuanya pun tidak boleh mengalahkan cinta seseorang kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cinta yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi cinta yang diharamkan oleh Allah. Apa cinta yang tidak diridhoi dan diharamkan oleh Allah? Apa? Mencintai seseorang tetapi bukan haknya. Tanda cinta itu apa? Tanda cinta. Apa tanda cinta itu? Kira-kira apa tanda cinta itu? Halo? Ini mestinya nyambung ini. Apa tanda cinta, Mas? Apa tadi? Deg-degan ya. Oh, deg-degan. Deg-degan kalau dulu begini. Seorang yang mencintai seseorang lewat depan rumahnya saja, apa rasanya gimana? Nah, berarti sudah jatuh cinta dia. Sudah jatuh cinta, Mas? Oh, belum. Ya. Apa selain deg-degan, apa selain deg-degan? Oh, pingsan. Masa sampai pingsan? Apa, Mbak? Halo? Tanda cinta apa tanda cinta? Tidak bisa tidur. Yang dipikirkan apa toh? Kenapa nggak bisa tidur? Kangen, Masya Allah. Yang menjadi pertanyaan itu, kalau kangennya kepada kedua orang tuanya, kangennya kepada anaknya, kepada istrinya, itu satu hal yang wajar. Iya bukan? Tetapi kalau kangennya itu kepada orang yang semestinya tidak dikangeni, kira-kira sebagaimana ayat di depan, untuk menggapai cinta Allah, untuk menggapai cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira mudah atau sulit? Sulit. Akan sulit. Oleh karena itu teman-teman semuanya, agar kita itu menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadikan cinta kita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Maka kemudian Allah sebutkan kalau kamu itu mencintai Allah, maka Allah akan datangkan cintanya kepadamu. Manfaatnya apa toh?
Kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, manfaatnya apa? No, Pak Juremi, manfaatnya Pak Juremi. Yang ditanya ustadznya. Manfaatnya apa kira-kira kalau seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Doanya dikabulkan. Bentar. Ini penting. Teman-teman, kalau doa kita selalu dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kita? Ya, bukan hanya senang. Senang itu ungkapan rasa. Tetapi secara fisik, apa yang akan terjadi pada diri kita? Apa? Apa yang akan terjadi pada diri kita? Kalau permintaan seseorang, permohonan seorang hamba selalu dikabulkan oleh Allah, satu senang ya. Terus kira-kira apa berikutnya setelah senang? Apa? Mensyukuri nikmat. Kok malah kufur nikmat? Bukankah itu kebalik? Kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, kalau doa-doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah persoalan manusia itu terselesaikan. Halo? Ada yang minta doa apa yang kira-kira teman-teman minta kepada Allah setiap hari paling sering? Nek Robbana atina fid dunya hasanah iki apa kira-kira? Yang paling sering kalian minta kira-kira apa, Mas? Husnul khotimah. Oke. Berarti segaris lurus dengan cita-cita hamba yang dicintai oleh Allah. Selain itu apalagi? Yaitu umum. Kalau seseorang minta husnul khotimah, segera terjadi apa enggak? Tidak ya. Yang kira-kira kita langsung bisa merasakannya kira-kira apa? Oke, begini aja. Teman-teman begini. Kira-kira di antara teman-teman itu ada yang pernah berdoa kemudian merasakan kalau Allah itu menjawab dan mengabulkan doa kita apa enggak? Pernah enggak? Benar pernah? Ini kebanyakan menjawab pernah loh ya. Ini saya acak kemudian menyebutkan contohnya. Menyebutkan contohnya, kira-kira apa? Real itu. Karena cinta itu bahasa rasa. Iya enggak? Orang yang cinta kemudian deg-degan itu tadi kan bahasa rasa kan ya. Cinta itu bahasa rasa. Maka kita harus bisa merasakan itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pernah enggak sih kita itu memohon kepada Allah kemudian dikabulkan oleh Allah? Terus diam semua ya. Pernah enggak kira-kira? Pernah ya? Bisa merasakan ya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicintai oleh Allah, salah satu manfaat terbesarnya adalah doa-doa kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Di antaranya loh, itu baru di antaranya. Satu saja di antaranya. Doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya besok akan merasakan kalau kalian itu istiqomah di jalan Islam, istiqomah untuk menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, belajar terus-menerus, belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar mengamalkannya, sampai dewasa, sampai kita punya istri, sampai kalian punya anak, bahkan punya cucu atau calon cucu, kalian akan merasakan. Dan akan merasakan lebih banyak lagi, ternyata sedemikian besar maha murahnya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa kita yang dulu kita lantunkan setiap malam, kita lantunkan setiap ba'da sholat kita lantunkan di setiap kesempitan kita lantunkan di setiap kegembiraan kita, ternyata semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau besok itu kita bisa merasakan itu semuanya, saksikanlah bahwa kalian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya teman-teman semuanya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka dia termasuk orang-orang yang enggan atau orang-orang yang tidak mau masuk surga. Sebenarnya mudah ya, untuk masuk surga kan mudah ya. Kalau dari kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini, masuk surga itu sedemikian mudahnya. Hanya orang-orang yang enggan, orang-orang enggan itu apa? Malas, tidak mau. Dia adalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka syarat masuk surga adalah barang siapa yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hanya orang-orang yang enggan saja, orang-orang yang tidak mau. Orang yang tidak mau berarti tidak mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia orang yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nur, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallau fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum ila akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad, taat kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepada Rasul kepadanya, dan kewajibanmu adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya,
niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Maka kata kuncinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejelas-jelasnya. Berikutnya di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apabila apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Sebenarnya sangat mudah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. You know? Ini pelajaran cinta itu ternyata memang sangat penting bagi kita semuanya. Jangan salah meletakkan cinta. Karena kalau kita salah meletakkan cinta kita, maka kita tidak hanya terjerumus ke lembah yang nista di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pasti menjerembabkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman semuanya, ini sebagai penutup pembukaan. Sekarang jam berapa? Kita anggap ini adalah Allah. Tulisan. Oh, belum ada? Wah, itu Allah. Allah menurunkan wahyu. Kemudian wahyu yang diturunkan oleh Allah itu namanya Al-Islam. Wahyunya Al-Quran, tetapi agamanya namanya Al-Islam. Sedari kapan ini Pak Alep hanya ingin menjelaskan pentingnya diutusnya para nabi dan para rasul sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biar jelas kita belajar agama dalam konteks surat Al-Fatihah. Jadi Allah menurunkan wahyu, kemudian agamanya disebut Islam. Inilah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Maka kemudian para nabi dan para rasulnya itu beragama Islam atau Muslim. Orang-orangnya Muslim. Ini masih gini sudah banyak. Kemudian kita ambil contoh dua nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa misalnya dengan kitab Tauratnya, kemudian dicampur adukkan ayat-ayatnya dengan filsafat dan tradisi. Oleh siapa? Oleh Farisi dan Saduki. Nanti kalau belajar sejarah tentang kitab Taurat atau Yahudi, nanti kalian akan menemui siapa Farisi, siapa Saduki, sebagai kolaborator saya menyebutnya. Maka kemudian setelah di kitab yang asli yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Taurat kepada Nabi Musa, kemudian diacak-acak oleh Farisi dan Saduki itu, kemudian agamanya bukan menjadi Islam lagi, orangnya bukan Muslim lagi, tetapi agamanya berubah menjadi Yahudi.
Maka ini dalam surah Al-Fatihah disebut dengan ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai di dalam surah Al-Fatihah, yaitu orang-orang Yahudi. Itu disebutkan di dalam banyak tafsir. Kenapa al-maghdub? Kemudian tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Bukan kemudian al-maghdub diartikan secara harfiah, secara bahasa. Al-maghdub itu berarti orang yang dimarahi. Berarti siapapun orang yang dimarahi oleh siapa? Ya nggak tahu. Nah, gitu. Itu salah satu cara orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan orang-orangnya Paulus. Ini live. Live ya? Iya. Ya, berarti volumenya saya kurangi ya. Kemudian mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-maghdub dan ad-dallin di dalam surah Al-Fatihah. Setelah Nabi Musa kemudian agamanya berubah menjadi agama Yahudi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim wahyu lagi kepada seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Isa. Maka setelah Nabi Isa meninggal dan setelah sekian tahun, kemudian Paulus dan para pendukungnya itu membatalkan dan menyelewengkan. Kemudian agamanya menjadi agama Kristen. Inilah dua ini yang disebut dengan ahli kitab di dalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun mereka itu orang-orang yang al-maghdub dimarahi oleh Allah, ad-dallin, orang-orang yang tersesat disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah itu, tetapi kita tetap menghormati mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap menghormati dengan cara halal sembelihannya. Iya bukan? Iya. Halal sembelihan ahli kitab. Yang disebutkan halal sembelihan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Walaupun sudah berbeda, sudah melenceng jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran sampai sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia berapa tahun yang lalu? Halo, siapa yang hafal? Atau berapa abad yang lalu? Oke, PR berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal sekian tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih tetap menjaga kemurnian Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, inilah fungsi Rasul. Fungsi para nabi dan para rasul yang jumlahnya disebutkan di dalam Al-Quran itu 25, yang tidak disebutkan atau di luar disebutkan di luar Al-Quran, para nabi dan para rasul yang mereka itu tersebut di dalam banyak riwayat itu jumlahnya 300-an sekian, bahkan kalau dicampur dengan kisah-kisah Israiliyat itu jumlahnya tidak hanya 300 tetapi ribuan para nabi dan para rasul. Nah, teman-teman semuanya, maka kemudian inilah pentingnya kenapa nabi rasul itu diutus. Untuk apa nabi dan rasul diutus? Terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu manusia agar apa?
agar bisa menegakkan kepemimpinan di muka bumi. Bisa dipahami sampai sini? Atau terlalu panjang lebar Pak Alim? Atau terlalu ngantuk? Masih berapa menit Mas? Mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi. Berarti ini sudah selesai pembukaannya saudara-saudara. Maka kemudian kita akan masuk 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, karena kita telah mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling memiliki hak untuk kita teladani, untuk kita taati. Yakin teman-teman bahwa Rasulullah itu harus kita teladani dan kita taati? Yakin? Oke, kita lanjutkan kalau yakin. Karena kalau keyakinan itu tidak ada, maka saya cerita dari A sampai Z, dari tidur sampai tidur lagi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada gunanya. Maka ini pentingnya prolog yang saya sampaikan di depan itu. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Kenapa kita harus mentaati Rasul? Kenapa kita harus taat, cinta dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Kira-kira ini teman-teman semuanya, poin-poin 24 jam bersama Nabi. Jelang tidur apa yang dilakukan? Ini kalau saya buka yang belakang-belakang tidak cukup, maka ini saja kemudian kita merecall kira-kira apa yang kita lakukan. Ini baru kegiatannya, belum fisiknya Rasul. Sudah saya tulis, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian belum kegiatannya Nabi yang berkaitan dengan sosial, yang berkaitan dengan dakwah, yang berkaitan dengan banyak hal yang tidak ada kaitannya dengan pribadi secara personal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jelang tidur. Kira-kira kalau Nabi itu jelang tidur ngapain? Pertanyaannya. Ini tanya jawab karena sudah 5 menit. Berdoa, doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apalagi selain doa itu? Apa yang dibaca Nabi selain bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Apalagi? Surat An-Nas, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas. Diluruskan ya, urutannya dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Apalagi yang dibaca Nabi? Tadi doa sebelum tidur, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, apalagi? Apa? Ayat kursi, oke. Selain ayat kursi? Sudah 3. Surat Al-Mulk. Sudah hafal surat Al-Mulk? Alhamdulillah. Selain surat Al-Mulk, tadi apa? Baca doa, 3 kul, ayat kursi, Al-Mulk. Apa lagi? Apa? Berwudu, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwudu sebelum tidur, sebelum tidurnya. Bahkan berwudu sebelum tidur ini dipraktekkan oleh siapa, sahabat siapa? 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 Yang sendalnya sudah terdengar di surga? Siapa? Bilal. Bilal, saudara-saudara, itu seorang yang membiasakan
berwudu tidak hanya jelang tidur, tapi selalu berwudu ketika dia berhadas, berwudu lagi, berhadas, berwudu lagi, selalu menjaga wudunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi untuk apa? Bermimpi apa? Wahai Bilal, aku mendengar suara terumpahmu. Apa amalanmu? Nah, gitu kan ya hadisnya. Maka kemudian Bilal menyampaikan, barangkali ya Nabi, barangkali karena Bilal nggak tahu. Ya, Bilal nggak tahu. Barangkali ya Nabi, barangkali amalanku yang selalu aku jaga itu selalu menjaga wudu. Selain wudu, ini sudah 5. Selain wudu apa? Apa? Muhasabah diri dan beristighfar. Oke. Boleh. Muhasabah diri dan istighfar. Istighfar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari berapa kali? 170 sampai 100. Apakah kita sudah melazimi kita beristighfar 100 kali? Belum. Kalau jelang tidur itu dimanfaatkan, atau setelah sholat subuh itu dimanfaatkan untuk istighfar 100 kali. Atau melazimi istighfar ketika terjadi sesuatu, merasa bersalah atau apapun, melakukan sesuatu yang kira menurut kita itu keliru, salah, maka kemudian kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Apalagi selain beristighfar, muhasabah diri, ada lagi membersihkan kasur. Nabi punya kasur kok. Membersihkan tempat atau alas tidur. Doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Membersihkan alas tidur. Bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Apa doanya? Halo? Ayo dibuka ininya, HP-nya, dicari gitu. Doa apa? Membersihkan tempat tidur. Tempat tidur tidak harus amben ya. Kalau zaman Nabi kan nggak harus. Tidak harus busa. Sekarang kan nggak pakai busa. Sudah ketemu? Ada doanya. Apalagi selain membersihkan alas tidur? Miring ke kanan. Miring ke kanan, apakah cukup dengan miring ke kanan, tangannya terus di mana? Tangannya diletakkan di bawah pipi. Terus apa lagi? Apalagi selain itu? Selain miring ke kanan, kepalanya di sebelah mana? Sebelah barat atau sebelah utara atau sebelah timur atau sebelah selatan? Halo? Sebelah mana? Utara. Iya, menghadap kiblat, kepalanya di mana? Ya Allah, berarti berdiri begini. Gimana maksudnya? Kepalanya di sebelah utara. Seperti kalau kita mengubur mayit. Apalagi setelah miring ke kanan dan meletakkan pipi di atas tangan kanan. Apa? Bersiwak, betul. Bersiwak. Bersiwak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bangun tidur itu selalu bersiwak, makan lagi, selalu bersiwak.
Rasul itu tidurnya kapan saja? Ayo tidurnya kapan saja? Satu, kalau malam setelah sholat isya atau jam 11 atau jam 12 kira-kira. Kira-kira ini. Kira-kira jam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membiasakan ngobrol, tidak membiasakan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat setelah sholat isya. Sholat isya beliau itu kira-kira pukul 8 atau pukul 9, tidak tepat tidak tepat waktu sholat isya. Kemudian beliau langsung tidur. Kemudian bangun sepertiga malam terakhir. Sudah ketemu doanya? Sudah ketemu doanya? Ya? Sudah ada Mbah Google loh. Terus tidak memperhatikan Sudah Ustaz. Suara dari peserta di Zoom. oh, oke. Apa mau dianggap cukup? Sebentar, ini biar muter dulu, biar sehari, paling tidak sehari ya. Sepertiga malam, kemudian di waktu duha, setelah beliau sholat malam, bangun tidur, bersiwak, itu ya, bersiwak. Kemudian apa yang dibaca setelah bersiwak atau sebelum bersiwak? 10 ayat terakhir Ali Imran. Yang bagaimana itu? Hafal enggak? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil, ya, dan seterusnya. Itu yang dibaca. Sebelum itu, sebelum bersiwak, kemudian membaca apa? Membaca doa, kan gitu. Baca doa setelah tidur. Apa yang dilakukan secara fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tidur? Duduk, kemudian mengusap muka, membersihkan muka dengan tangan beliau, kemudian baru berdoa. Jadi kebiasaan kita itu sebenarnya gitu kan ya. Jadi kalau terus ya sudah, terus mengusap muka, blodok-blodok itu hilangi ya, kira-kira begitulah. Kemudian berdoa, kemudian bersiwak, kemudian keluar rumah. Ketika membaca surah Al Imran itu sambil keluar rumah beliau. Kemudian setelah itu baru sholat malam. Sholat malam, belum sholat duha, sholat malam. Nah, setelah sholat malam, kemudian qobliyah subuh, sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh apa yang dilakukan oleh Nabi? Zikirnya apa? Zikir pagi petang, diringkas ya. Zikir pagi petang, sudah hafal zikir pagi petang? Ya, nanti dipelajari. Zikir pagi petang. Saya tadi punya rencana surat-suratnya itu dibaca bareng-bareng gitu. Zikirnya paling tidak dibaca sekali begitu. Tapi sudah zikir pagi petang, kemudian berdiam diri di masjid sampai syuruk, sampai isyraq. Pahalanya apa? Seperti menjalankan ibadah umroh yang diterima. Setelah syuruk kemudian sholat apa? Sholat apa? Sholat isyraq. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian sholat apa? Sholat duha.
kemudian beraktivitas, kemudian jelang zuhur. Nah, jelang zuhur itu ada tidurnya Rasulullah. Namanya apa? Qailulah. Namanya qailulah. Jadi tidur sebentar sebelum zuhur. Jadi ini bisa dibiasakan. Karena apa? Karena ketika seorang itu membiasakan diri tidur menjelang zuhur atau waktu menjelang zuhur, melatih tingkat konsentrasi. Jadi tingkat konsentrasinya akan meningkat. Itu menurut penelitian. Di materi sudah saya sebutkan siapa yang meneliti dan lain sebagainya. Kemudian setelah duha, kemudian zuhur, sebelum sholat zuhur, sholat qobliyah berapa rakaat? 4. Kemudian sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur apa? Zikir setelah sholat. Setelah zikir setelah sholat ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat. Kegiatan Nabi setelah zuhur apa? Antara zuhur sampai asar atau zuhur sampai maghrib. Apa yang menjadi kebiasaan Nabi? Biasanya Nabi itu setelah di antara zuhur sampai asar itu kegiatannya adalah keliling ke penduduk-penduduk di Makkah. Apa yang terjadi, ada apa dan lain sebagainya, keliling jalan-jalan. Inspeksi kalau coro presiden ini. Oh, blusukan, oke. Kemudian asar, sebelum asar apa? Qobliyah asar. Berapa rakaat qobliyah asar? 2. Kemudian sholat asar, setelah sholat asar melanjutkan tadi kegiatan setelah zuhur keliling ke masyarakat. Kemudian setelah sholat asar apa? Zikir petang, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah, kemudian bersama keluarga, kemudian sholat isya. Adakah sholat ba'diyah, sholat qobliyah isya? Halo? Ada? Ada atau tidak ada? Qobliyah isya. Ini melatih konsentrasi, ini sudah malam ini. Apa? Yang ada adalah ba'diyah isya. Kemudian tidur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Kemudian setelah tidur bangun sampai 2/3 malam yang terakhir. Nah, teman-teman semuanya, nanti ini bisa dibagi materinya atau bisa di copy. Tetapi mohon maaf, ini materinya sebenarnya belum selesai. Kenapa belum selesai? Ini belum seluruhnya dan belum semua dalil kami sampaikan di sini. Misalnya tentang fisik Nabi, ini hanya saya ceritakan, kita nukil dari beberapa hadis, kemudian kita ringkas bahwa Rasul itu perawakannya sedang jauh di antara 2 pundaknya. Jadi pundaknya itu lebar begitu. Kemudian mempunyai rambut yang mencapai daun telinga. Kayak Mas apa mau? Oh, Mas Sauki. Beliau manusia yang paling baik wajahnya, yang paling santun akhlaknya, dan seterusnya, nanti bisa dipelajari. Ini fisik Nabi yang kedua. Kemudian dari tidur, ini mematikan lampu, tadi belum kita singgung. Yang terbaik ketika tidur adalah mematikan lampu. Ternyata mematikan lampu itu banyak sekali manfaatnya. Posisi tidur tadi sudah kita sampaikan, miring ke kanan, pipi di atas tangan kanan,
tidak tidur dalam posisi tengkurap, tidak berlama-lama tidur terlentang, tidak berlama-lama. Boleh tapi tidak berlama-lama. Kemudian tidur lebih awal setelah sholat isya, kemudian qailulah tadi ada, kemudian tertawanya Nabi, ingin mengetahui tertawanya Nabi, ketika Aisyah bermain boneka, kemudian ada boneka yang diberi sayap oleh Nabi. Masih ingat kisahnya? Boneka kuda yang diberi sayap oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Hei Aisyah, apa yang di tengah di antara boneka-bonekamu itu?" "Ini kuda." "Ya tahu itu kuda. Tetapi apa itu?" "Ini kuda bersayap, wahai Nabi." "Apakah kuda itu punya sayap, wahai Aisyah?" Jawabnya Aisyah apa? Apakah Nabi itu tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu punya kuda yang bersayap yang menjadi tunggangannya? Kemudian Nabi tertawa. Lucunya di mana? Udah orang ngerti lucunya. Ya Allah, nggak tahu lucunya nih. Nah, nggak tahu lucunya. Lucunya di akhir. Ketika Aisyah itu bertanya kepada Nabi, apakah kamu itu tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu punya tunggangan yang kuda bersayap? Mustahil atau normal Rasulullah SAW tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu punya tunggangan yang bersayap. Mustahil enggak? Makanya Nabi kemudian tertawa. Tertawanya Nabi sampai gigi gerahangnya terlihat. Tetapi tidak sampai terhadap. Tentang denda puasa orang miskin. Sudah pernah dengar? Denda puasa orang miskin. Puasa Ramadan, ada puasa Ramadan tetapi dia berhubungan suami istri. Mulai lapor Nabi. Kemudian apa dendanya? Ketika seorang berhubungan suami istri, apa dendanya? Memberi makan apa? 1, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dia tidak mampu. Kemudian kalau kamu tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Dia tidak mampu. Ya sudah, ini aku beri, kamu bagikan kepada 60 fakir miskin. Itu Rasulullah. Rasulullah memberi kepada dia untuk dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian apa yang dikatakan di ini? Kalau nggak salah Arafi namanya. Kemudian ya Nabi, orang yang paling miskin di sini itu ya saya. Ya sudah, apa yang aku berikan kepadamu itu menjadi milikmu. Kemudian Rasulullah tertawa. Lucunya di mana? Lucunya di mana? Oke, baik teman-teman semuanya. Lelaki di neraka, udahlah. Suami yang buang angin, suami yang kentut. Tapi dilaporkan oleh istrinya. Sudah pernah dengar kisahnya? Ada belum? Perlu dikisahkan? Perlu? Perlu, oke. Jadi ada suami itu suka kentut. Suka kentut kalau di tengah-tengah keluarga. Itu biasa sebenarnya, secara psikologis itu biasa. Suami itu berbeda dengan istri. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kemudian ketika suami ini kentut, istrinya ngeleke mengingatkan. Sebaik-baik orang yang kentut adalah, orang yang berhadas adalah dia berwudu, dia mensucikan diri. Kemudian istrinya itu digebuk itu ya ditablek bokonge, blok gitu. Dilaporke karo Nabi. Kemudian ditanya, apa sebab kamu
melapor, kemudian dia cerita, kemudian laki-lakinya ditanya, kenapa kamu suka begitu? Ya, kemudian diceritakan ini. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya lalu dia berdiri dan memukulku. Beliau pun tertawa dan bersabda, wahai Abu Rafi, sesungguhnya ia telah menyuruhmu kecuali di dalam kebaikan. Lucunya di mana? Oh, tidak lucu. Nanti dipahami. Perangai Umar. Apa ini perangai Umar ini? Ternyata Umar itu lebih disegani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, ternyata ketika para sahabiah itu bercengkerama dengan Rasulullah, kemudian datang Umar dengan suaranya sudah ketahuan, oh itu Umar. Itu Umar. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia merapikan kerudung-kerudungnya. Kenapa dia merapikan kerudungnya? Dia takut kalau nanti ditegur Umar. Kemudian Umar masuk. Nah, setelah Umar masuk ke rumah beliau, kemudian apa yang kamu lakukan? Rasulullah tanya kepada wanita itu. Ada Umar. Loh, Umar kemudian protes. Kenapa aku lebih kamu takuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi tertawa. Nah, gitu. Sudahlah, berjalannya Nabi bagaimana? Nabi itu fokus dan seterusnya. Ini enggak saya terlalu lama. Nah, teman-teman semuanya, ini sampai zikirnya Nabi bisa kita pelajari. Bagaimana zikirnya Nabi, kemudian bagaimana Nabi dengan tetangga beliau menjenguk yang sakit dan seterusnya, nanti bisa dilihat di situ. Baik teman-teman semuanya, apa yang saya sampaikan tentunya ada baiknya, ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salahnya, barangkali juga itu datangnya pasti dari diri dan kemampuan kami pribadi. Oleh karena itu, kami mohon maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya membaca doa ini barangkali nanti di akhir nanti lupa dibaca. Teman-teman semuanya, akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pemaparan bagaimana cara kita dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di balik itu alasan mengapa kita meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu judul kita pada malam hari ini adalah 24 jam bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah cukup dalam waktu 1-2 jam saja ya Ustaz. Butuh waktu bahkan sampai akhir hayat kita. Tentulah kita terus senantiasa belajar bagaimana cara meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita melanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu adalah tanya jawab dari yang mengikuti di kajian di virtual Ustaz, di Zoom. Kurang lebih ada mungkin 1 pertanyaan di Zoom dan 1 pertanyaan di teman-teman yang ikut offline ya. Pertanyaan yang dari Zoom, bagaimana cara istiqomah dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz? Mungkin itu pertanyaan yang datang dari teman-teman kita dari Zoom. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari teman-teman yang di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, monggo silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Tadi berkaitan dengan pembahasan yang mengenai dengan Nabi diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi kita agar kembali ke kampung halamannya yaitu surga. Kemarin-kemarin maupun yang dulu-dulu pernah saya lihat di sosial media, karena memang pembelajaran dulu itu kan daring selama 2 tahun. Nah, terkadang kami semua sulit untuk memahami dari penjelasan para dai, ustadz maupun dari para kiai berkaitan dengan amalan kita selama di dunia ini nggak cukup untuk memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memasukkan kita ke surga yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasan dari jenengan untuk memahamkan kami semua, takutnya disalahpahami. Terima kasih Ustadz. Baik, mungkin cukup 2 pertanyaan, Ustaz. Oke, baik teman-teman semuanya. Yang pertama, saya menanggapi yang terakhir dulu. Pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan. Kira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah pernah kita syukuri? Sudah jawabannya mestinya. Sudah semua kita syukuri apa belum? Pertanyaan yang kedua, sekarang hitunglah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Halo? Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak bisa menghitung nikmat Allah, bukan? Itu baru nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terus kita mau membalas apa? Dengan kebaikan kita, dengan ibadah kita. Kalaupun seseorang itu puasa setiap hari, sangat tidak cukup untuk mengganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seseorang itu sholat sehari semalam sampai dari dia kecil sampai di ujung umurnya, kira-kira cukup belum untuk membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Membalas nikmat itu dulu. Belum kita mendapatkan surga. Membalas nikmat itu dulu sebagai rasa syukur. Kira-kira sudah apa belum? Sementara kita sendiri untuk menghitung nikmat potensi yang telah Allah berikan untuk agar kita berbuat baik, agar kita berbuat lebih baik dan lebih baik lagi, itu kita tidak bisa menghitungnya. Kok kita mau mengganti surga dengan amalan kita? Satu hal yang mungkin atau tidak mungkin? Yang mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Sudah bisa dipahami belum? Oke. Dengan sebab amalan itu dia masukkan ke dalam surga. Bukan dengan amalan itu, bisa dipahami bedanya? Saya ulangi, dengan sebab amalan itu dia dimasukkan ke dalam surga. Bukan dengan amalan itu dia dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa diterima hanya orang yang bisa konsentrasi. Yang konsentrasinya sudah tidak ngantuk ini. Bisa diterima?
Saya menjawabnya hanya dengan itu. Sudah cukup sementara. Yang kedua tentang Istiqomah meraih ridha Allah. istiqomah. Bagaimana cara kita istiqomah? Yang pertama, kita melazimi amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melazimi, berusaha untuk melazimi. Ada kalanya kita itu untuk misalnya kita mau menegakkan sholat rawatib, gitu ya. Mau sholat rawatib, bismillah. Pokoknya saya mau sholat rawatib. Berapa rakaat sholat rawatib itu? Dihitung semuanya. 12. Berapa? 12. 12 rakaat sehari semalam. Kita mau menegakkan sholat rawatib. Ini berarti sholat jamaah wajibnya sudah selesai ya. Kita mau sholat rawatib. Kira-kira kadang-kadang kita merasa terganggu dari sisi lahir. Dari sisi lahir itu maksudnya secara zahir kita memang sibuk. Memang bertabrakan kadang-kadang. Iya enggak? Memang bertabrakan. Cara istiqomahnya bagaimana? Cara istiqomahnya adalah dengan kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang kita berusaha untuk mau istiqomah itu tadi. Apakah harus tepat waktunya? Enggak. Kita lihat contoh yang diabadikan oleh lisan Rasulullah SAW tentang bahwa Ali membiasakan sholat qobliyah subuh. Apa yang terjadi? Loh, padahal Rasulullah SAW melarang sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tetapi apa yang Ali lakukan? Ternyata di satu hari Ali melakukan apa? Sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Apa komentar Rasulullah SAW? Apa komentar Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa Ali itu sedang mengganti sholat qobliyah subuhnya. Apa kedudukan Ali di antara para sahabat? Ali itu rujukan secara keilmuan di antara para sahabat. Bahkan Umar bertanyanya kepada Ali. Abu Bakar, Utsman, sahabat-sahabat kibar itu bertanyanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman semuanya, Ali itu termasuk orang-orang yang diutamakan di antara para sahabat. Walaupun Ali itu tidak merasa utama. Artinya apa? Kalau diutamakan itu berarti bahwa Ali itu salah satu kriterianya dalam tanda petik adalah istiqomah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Ali radhiyallahu anhu, yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu tentang sholat qobliyah subuh itu menjadi contoh bagaimana Ali itu istiqomah dan menjaga istiqomahnya untuk sholat qobliyah subuh. Demikian juga dengan sholat rawatib. Demikian juga dengan zikir pagi petang kita, teman-teman semuanya. Apakah zikir pagi petang itu harus dilakukan misalnya di tempat tertentu? Tidak. Intinya kan gitu ya. Zikir setelah sholat, apakah harus dilakukan di tempat sholat itu? Tidak. Tidak. Bisa dilakukan di tempat yang lain, yang penting bukan tempat terlarang. Sambil jalan dari masjid ke rumah misalnya, sambil zikir, menyelesaikan zikir-zikir itu, zikir setelah sholat diselesaikan, kemudian zikir paginya juga diselesaikan. Nah itu kita lazimi. Ketika kita merasa kurang kemudian kita ganti, kita merasa kurang kita ganti. Bahkan
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, saya lupa ya, Rasulullah apa sahabat yang mengganti puasa istiqomah puasa Senin Kamis gitu ya. Kemudian di satu hari beliau tidak bisa menjalankan puasa Senin Kamis dengan sebab syar'i. Nek dengan sebab syar'i ini kan sudah toh ya, sebenarnya sudah selesai. Tetapi dia berusaha untuk mengganti itu. Untuk mengganti amalan itu, amalan yang tidak dia lakukan. Untuk dia istiqomah. Nah, teman-teman semuanya, apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita lazimi sekuat kemampuan tenaga kita. Yang pertama, yang kedua, jangan lupa kita selalu menuntut ilmu. Kita belajar Al-Quran. Menuntut ilmu, al-ilmu itu maksud saya adalah belajar ilmu agama, yaitu belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita pernah khatam Al-Quran? Sudah. Khatam membaca Al-Quran. Pertanyaan kedua, sudahkah kita khatam terjemah Al-Quran? Kenapa belum? Nah, kira-kira kalau kita membaca Al-Quran, yang ada di kepala kita apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau kita membaca Al-Quran, yang terbersit di hati kita apa kira-kira? Bacaannya Pak, sulit Pak. Nah, itu berarti baru itu. Kita berusaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama terus menerus karena Al-Quran tidak akan habis. Itu baru pertanyaan kedua. Pernahkah kita khatam tafsir Al-Quran? Sudah berapa ayat yang kita pahami dari tafsir Al-Quran? Sudah berapa ayat? Nah, teman-teman semuanya, baru dengan kata Al-Quran ini saja, kita ternyata masih banyak lemahnya. Belum banyak yang kita lakukan untuk mentaati Rasul dan untuk mempelajari Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak, Nabi itu tidak menuntut setiap hari harus ngaji dalam arti bukan ngaji membaca. Kalau membaca Al-Quran itu harus tiap hari. Membaca Al-Quran itu harus tiap hari. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan para sahabat itu banyak yang khatam dalam 3 hari. Kemudian berapa hari? 1 bulan. Nah, minimal itulah. Misalnya kita khatam 1 bulan sekali, sanggup enggak? Berarti berapa juz dalam 1 hari? 1 juz. Misalnya. Atau kalau kita belum mampu, belum siap 2 bulan sekali khatam misalnya. Berarti sehari setengah juz. Setengah juz itu berapa lembar toh? 5 lembar cuman 5 lembar. Persoalannya kita mau apa tidak, itu baru dari sisi membaca Al-Qur'annya. Itu membaca Al-Qur'annya. Maka itu kita lazimi, insya Allah kita istiqomah. Kemudian itu tadi dari sisi Al-Qur'an, kita menuntut ilmu Al-Qur'an tidak akan ada habisnya. Itu baru Al-Qur'an, belum hadis. Sudahkah kita khatam muwatta? Kitabnya aja baru dengar sekarang ini, nah, misalnya Bukhari, Muslim, apalagi Sunan Abu Dawud, Muslim, kemudian Nasai, apalagi? Halo? Ya udah disebutkan sendiri nanti. Ternyata masih banyak kitab. Itu yang kitab-kitab induk, belum kitab-kitab yang sudah diringkas oleh para ulama. Misalnya 24 jam bersama Nabi, ini banyak kitabnya. Ini banyak kitabnya.
kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Yazid, kemudian sudah banyak diterjemahkan. Ini salah satu yang kita jadikan rujukan yang saya sampaikan tadi. Kemudian banyak kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama di Indonesia misalnya. Tentang itu, baru tentang 24 jam bersama Rasulullah. Yang paling dekat dengan kita, Muhammadiyah misalnya. Sudah kenalkah PHIWM? Apa itu? PHIWM ada? Apa PHIWM? Itu sama dengan 24 nabi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pegangan atau kitab warga Muhammadiyah tentang kehidupan sehari-hari kita. Itu doanya sudah dipilih, tidak ada yang doif tidak ada, sudah dipilih yang paling tidak minimal Hasan atau Hasan li ghairihi atau Soheh li ghairihi dan seterusnya. Itu sudah dipilih. Dan bacaannya dari Rasul itu ternyata kalau yang Soheh itu yang pendek-pendek. Nah gitu ya. Nah, itu kita lazimi terus-menerus. Dua hal itu insya Allah kita bisa istiqomah. Selain kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi istiqomah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Alip sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya. Mungkin kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu adalah lain-lain. Di sini ada dua pengumuman. Yang pertama adalah perolehan infak pada malam hari ini ada Rp61.400. Kemudian bagi teman-teman yang mengikuti kajian virtual ini bisa dipersilahkan untuk berinfak melalui rekening BCA atas nama Dwi Purnamasari dengan nomor 8025 261549 dan rekening BRI atas nama Dwi Purnamasari dengan nomor 692701 dan ShopeePay atas nama yang sama 089532290860. Dan nanti harap konfirmasi ke nomor yang tertera 081229088177. Mungkin cukup itu. Di acara lain-lain hanya ada pengumuman tersebut. Kemudian kita menginjak kepada acara kita yang terakhir, yaitu adalah penutup. Mari kita, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Alip secara langsung. Monggo Ustadz.
ربنا لا تؤاخذنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini senantiasa bermanfaat untuk kehidupan kita, senantiasa kita amalkan dalam keseharian-keseharian kita, dan semoga kebaikan-kebaikan itu senantiasa dekat dalam diri kita. Maka saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan baik dalam berkata dan berbuat. Semoga nanti ke depan senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi. Maka mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.